nggak memberikan segel itu mengatakan kita lihat siapa yang memberi izin. Tadi beliau mengatakan kalau daripada beliin sertifikat, mendingan urus izin aja. Pendapatan pajak, PNBP, pendapatan negara bukan pajaknya cuma 1.800. Wah, menggiurkan juga gitu loh. Kan aneh gitu ya. Saya nggak tahu sejarah Tangerang, apakah betul nanti mereka mengatakan ini dulu lahan. Lalu karena abrasi pantai, sekarang kita urus. Ada nanti restorasi dan sebagainya. Ini jelas, ini adalah semuanya prakondisi untuk kepentingan PIK 2. Tadi beliau mengatakan, kenapa diserahkan kepada Agung Sedayu? Karena ada 5 wilayah yang terpecah-pecah harus disatukan. Bang Karni, saya nggak tahu persis aturan di pemerintahan. Pak Nur Mutakin yang lebih paham pastinya. Setahu saya ada namanya pekerjaan yang namanya kalau di atas 200 juta, 250 juta harus tender. Pertanyaan saya, kenapa yang diberikan keistimewaan kesempatan hanya Agung Sedayu? Ada sekian ratus, mungkin sekian ribu perusahaan lain. Kenapa yang lain enggak? Kalau kita lihat kronologisnya, status PSN untuk PIK 2 termasuk BSD itu diumumkan 2 hari. Oleh Jokowi 2 hari setelah pengumuman Pilpres. Seperti ditulis oleh majalah Tempo, Aguan mengatakan kami harus menyelamatkan wajah presiden. Karena IKN tidak kunjung ada investor. Kami kerja pontang-panting 9 bulan dan kami babak belur. Jadi dari rangkaian cerita ini, jangan salahkan rakyat kalau rakyat berpendapat ini adalah terima kasih Jokowi kepada Aguan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Di kesempatan kali ini akan menyimak atau mengulas tentang diskusinya pagar misterius atau isu panasnya mencuat bahwa pagar itu merupakan reklamasi Pantai Indah Kapuk 2. Dan ya, ini dikaitkan dengan dugaan rasa terima kasihnya Presiden Jokowi kepada seorang Taifan besar. Itu isunya. Emang apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga proyek ini sampai pro dan kontra dari berbagai pihak? Benarkah rakyat punya alasan kuat untuk merasa kecewa atau ini? Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Kalau begitu ya bangun pagar itu siapa? Kalau bangun pagar kita harus konstruksikan dulu yang tadi saya sampaikan. Kita kan tidak tahu, semua nggak ada yang mengaku. Beliau tadi menuduh misalnya korporat. Nah sekarang kalau korporat untuk ngurus PKKPRL di Kementerian Kelautan hanya bayar PNBP 1.800 rupiah per meter. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan bayar kepada perorangan atau bikin sertifikat, kira-kira mahal mana? Kalau saya korporat, pasti mengatakan bikin PKKPRL cuma 1.800. Nah, cuman barangkali kondisi sekarang bisa kita bayangkan nih, korporat kalau sekarang bikin PKKPRL seperti yang beliau sampaikan tadi, nanti jangan-jangan sembunyi-sembunyi bikin izinnya, kan jadi serba salah. Gitu. Padahal kalau kita lihat, kan bukan hanya masalah pagar laut saja yang ada masalah di situ. Begitu begitu ada isu mau ada reklamasi, masyarakat itu nggak tahu siapa nelayan atau bukan, tiba-tiba banyak bagan. Padahal kalau malam itu nggak ada isinya, nggak ada orang nyari ikan. Karena kalau bagan kan orang-orang mestinya malam-malam itu ada kelihatan lampu gitu ya. Kalau di sekitar PIK 2 itu di depan. Dan kemungkinan kalau bikin bagan di tempat situ kan nggak ada ikannya. Di situ polusi gitu ya. Polusinya banget gitu. Makanya dari JRP juga bilang
Kalau ini punya mereka mau harus dibongkar, bongkar juga yang bagan. Kalau yang bagan dibongkar, yang untung sebenarnya PIK. Gitu ya, kalau yang untung PIK. Ya, tetapi kalau PIK yang menyuruh, gitu, bongkar bagan, maka PIK akan dijadikan sebagai orang yang dolim lagi. Gitu. Jadi saya pikir konstruksi tanah seperti itu, karena ada aturan juga, saya nggak tahu nih, apakah di situ tuh daerah abrasi atau tidak. Kalau abrasi, yang pemilik tanah di situ punya hak untuk rekonstruksi. Rekonstruksi dilindungi undang-undang. Kemudian kalau ada orang yang menggarap laut, kemudian menggarap, biasanya kan kalau garapan itu bisa dari lurah tuh, keluarkan izinnya. Nah kemudian sedikit-sedikit membuat empang misalnya, membuat empang, kemudian ternyata empang itu akhirnya jadi darat, juga banyak. Di sepanjang pesisir pantai itu juga, misalnya di desanya dekat Paholin, Tanara, pedalaman, itu kan 500 hektar lebih tanah timbulnya. Dan itu juga bisa disertifikatkan oleh masyarakat. Ini di bagian atas, ini sebagian besar warna hijau. Ada sedikit hijau tua. Saya lihat di legendanya, di keterangannya, hijau tua itu hutan lindung, mangrove, sebagian tadi. Sementara hijau besarnya tadi, ya, hijau besarnya itu adalah kawasan pertanian. Nah, kalau itu kemudian ujuk-ujuk menjadi bagian dari PSN, maka saya ketemu statement dari Menteri BPN, Kepala ATR, Nusron Wahid, bahwa itu ilegal karena status maka dia mengatakan pengembangan PIK 2 menyalahi RT RW. Itu bukan kata saya, gampang di googling ketemu. RT RW-nya menyalahi. Yang kedua, nah ini memang seperti kata Susan tadi, karena kita sudah kadung tidak percaya kepada integritas pemerintah. Jadi kalimat-kalimat begitu, kemudian seperti kata Nusron juga, bahkan kata AHY-nya, Menko-nya, kita akan lihat. Nanti kita beri kita fasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait dengan LH segala macam untuk disesuaikan peraturannya. Jadi ada pelanggaran, bukan peraturan ditegakkan, peraturannya disesuaikan. Kalau saya misalnya naik mobil, kemudian saya nggak sempat nginjek rem, udah merah saya masih melaju, maka saya nggak ditilang. Tapi mulai sekarang lampu merah berarti boleh jalan. Ini terjadi di negeri kita begitu, Bang Ari. Nah, kembali ke soal tadi, siapa dalangnya sudah jelas. Sudah jelas, tidak perlu 20 hari, sudah jelas. Dirjen Pung itu, yang gagah ganteng itu, waktu dia memberikan segel itu, mengatakan kita lihat siapa yang memberi izin. Tadi beliau mengatakan kalau daripada beliin sertifikat, mendingan urus izin aja. Pendapatan pajak, PNBP, pendapatan negara bukan pajaknya cuma 1.800. Wah, menggiurkan juga gitu loh. Kan aneh gitu ya. Saya nggak tahu sejarah Tangerang, apakah betul nanti mereka mengatakan ini dulu lahan, lalu karena abrasi pantai, sekarang kita urus. Ada nanti restorasi dan sebagainya. Ini jelas, ini adalah semuanya prakondisi untuk kepentingan PIK 2. Tadi beliau mengatakan kenapa diserahkan kepada Agung Sedayu, karena ada 5 wilayah yang terpecah-pecah harus disatukan. Bang Karni, saya nggak tahu persis aturan di pemerintahan, Pak Nur Mutakin yang lebih paham pastinya. Setahu saya ada namanya pekerjaan yang namanya kalau di atas 200 juta, 250 juta harus tender. Pertanyaan saya, kenapa yang diberikan keistimewaan kesempatan hanya Agung Sedayu? Ada sekian ratus, mungkin sekian ribu perusahaan lain. Kenapa yang lain enggak? Kalau kita lihat kronologisnya, status PSN untuk PIK 2 termasuk BSD itu diumumkan 2 hari oleh Jokowi, 2 hari setelah pengumuman Pilpres. Seperti ditulis oleh majalah Tempo, Aguan mengatakan kami harus menyelamatkan wajah presiden karena IKN tidak kunjung ada investor. Kami kerja pontang-panting 9 bulan dan kami babak belur. Jadi dari rangkaian cerita ini, jangan salahkan rakyat kalau rakyat berpendapat ini adalah terima kasih Jokowi kepada Aguan. Yang pertama tadi sampaikan bahwa RT RW itu sebenarnya sudah ada konsultasi publiknya. Cuma kan tidak mungkin semua orang diundang.
Tentu ada pilihan-pilihannya sesuai dengan keterwakilan. Termasuk juga nelayan juga diundang, ya nelayan. Karena kalau kebetulan tidak mengundang beliau ya, kan kita juga tidak tahu gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang rencana tata ruang itu maka yang terbarulah yang diakui sebagai guideline. RT RW Provinsi Banten itu produknya Perda nomor 1 tahun 2023 yang terbaru dibandingkan dengan RT RW yang ada di Kabupaten Tangerang. Nanti Kabupaten Tangerang ketika akan menyusun RT RW itu akan harus mengikuti rencana tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Karena Kabupaten Tangerang sendiri mengikuti proses penyusunan RT RW di provinsi, termasuk bagian daripada lintas sektor dengan kementerian-kementerian. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa Menteri ATR menyatakan itu belum atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bukan tidak sesuai, tapi belum. Karena sudah saya sampaikan tadi, katakan bahwa kawasan hutan produksi ini sebagai kawasan holding zone, artinya zona tunda, akan tetap menjadi keputusan sebagai kawasan hutan produksi kalau sudah ada SK Kementerian Kehutanan, maka menjadi tetap. Kenapa? Karena tidak boleh ada pertentangan hukum di dalam satu kesatuan tata ruang gitu. Jadi harus satu kesatuan gitu. Nah, ini yang sedang diproses oleh pemerintah Provinsi Banten. Gubernur sudah meminta kepada Kementeri Kehutanan bahwa untuk dilakukan penyesuaian dengan RT RW Provinsi Banten. Aturannya ada di Perpres, di Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 ada. Di Peraturan Menteri Kehutanan LHK nomor 7 tahun 2021 juga ada. Prosesnya ada sesuai. Itu termasuk juga kenapa ini menjadi PSN. Kan itu juga PSN itu banyak Pak yang menggunakan tanah kehutanan, termasuk juga lahan-lahan sawit. Tidak ada proses tender karena memang ini adalah sesuai dengan proyeksi investasi. Nah kan kalau misalnya investasinya 40 triliun, siapa yang bisa investasi 40 triliun? Kan tidak semuanya. Apalagi misalnya kalau saya lihat di dalam perencanaannya di Blok A itu dibangun masjid, gereja, kemudian semua fasilitas agama, tidak ada fasilitas komersil. Nah, terus siapa yang akan membangun kalau bukan Agung Sedayu? Karena Agung Sedayu yang akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan kawasan sekitarnya, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Orang bikin masjid, untungnya apa? Gitu. Tetapi kalau dibangunnya di dekat masjid itu di luar PSN, ada ruko-ruko, mungkin harganya menjadi naik lagi. Kira-kira seperti itu. Itu ya sobat ya, tadi ya perdebatan ya, dan sangat ya ini kalau ini dari demokrasi ya, nggak sepegang yang lainnya ya. Jadi emang ternyata katanya udah ada pengurusan-pengurusannya dengan izin-izinnya, yang mana ternyata ada masalah tata ruang, dimana tadi nama ini katanya Menteri APR atau yang menyebutkan bahwa proyek ini belum sesuai dengan RT RW atau rencana tata ruang yang berlaku. Namun pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa proses penyesuaian RTW masih berlangsung sesuai aturan. Terus ada masalah tentang isu nelayan dan lingkungan. Banyak nelayan dan masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan dalam konsultasi publik terkait perubahan tata ruang. Sementara itu muncul klaim bahwa aktivitas seperti pemasangan bagan di sekitar Pik 2 dilakukan tanpa ada hasil tangkapan ikan karena kondisi perairan yang tercemar di daerah sana. Terus ada dugaan kepentingan korporasi. Ya, kritik mencuat soal izin pembangunan yang terkesan lebih mudah untuk korporasi dibandingkan masyarakat umum. Agung Sedayu diduga mendapatkan keuntungan besar karena menjadi pengembang utama dengan alasan konsolidasi lahan yang terpecah-pecah. Nah, jadi akhirnya dari kasus ini ada masalah tentang spekulasi atau cara pandang masyarakat tentang PSN ini, yaitu tanda terima kasih. Jadi dengan pengumuman proyek PSN ini setelah Pilpres
2019 ternyata memunculkan anggapan publik bahwa proyek ini adalah balas budi kepada Aguan yang disebut-sebut membantu dan menyelamatkan pemerintah Jokowi terkait investasi di IKN. Jadi terus ada permasalahan tentang fasilitas publik dan komersil. Jadi emang ini cerita terus bergulir ya. Wah, rame, bulat aja terus di sana terus belum ada pemecahan ya. Kemarin Presiden Prabowo kita menyuruh Angkatan Laut mencabut, tapi ada berita lagi bahwa Kementerian KKP katanya tunda dulu, jangan dibongkar. Nah ini kok ada apa ya, dua perbedaan gitu ya, yang satu langsung bongkar tapi yang satu tunggu dulu, mau dulu. Nah ini lucu lah, nggak tahu lah ini permainannya apa. Emang ya mungkin Presiden Prabowo juga dilema nih dengan keadaan ini, karena kalau misalnya posisi sekarang labras ya takutnya nanti pandangan atau spekulasi masyarakat tentang tanda terima kasihnya Presiden Jokowi tambah wah, pandangannya tambah jelek kan. Apalagi ya udah tahu kan kemarin bagaimana posisi RP khusus ini, kasus-kasus yang banyak pandangannya tersorot ke sana, walaupun emang tidak terbukti ya, karena itu emang isu atau opini masyarakat dan opini di wartawan investigasi itu ya. Dan ya kalau misalnya mau dibuktikan pun itu harus benar-benar pemerintahan yang sekarang harus berani dan harus tegas juga sih, gitu ya. Gimana sobat atas diskusi tadi? Apa sobat semua percaya alasan yang disampaikan yang tadi itu mantan ini Provinsi Banten ya? Terus kalau Edi Mulyadi kan dia jurnalis senior ya. Kalau M. Nur Takin itu kan Habib perekonomian atau sumber daya alam infrastruktur Bapeda Banten. Jadi lebih percaya kemana nih, ke pandangan jurnalis senior atau ke mantan Habib perekonomian SDA? Ya tahu sendiri masyarakat kita udah terhalang bahwa orang-orang birokrasi itu kepercayaan itu kurang pas gitu, apalagi ya, dengan berbagai alasannya itu kurang pas ya. Nah, yuk tanggapi di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.